Selamat pagi Pak Dwi, saya hari ini akan mempresentasikan tentang suku Toraja. Suku Toraja ini sendiri terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Tanah Toraja. Yang pertama, untuk unsur kebudayaan teknologi di suku Toraja itu untuk rumah adatnya ada tongkonan. Jadi ini salah satu rumah adat yang terkenal juga. Jadi bentuk tongkonan itu atapnya menyerupai seperti perahu, dan filosofi dari rumah adat ini adalah dia menghadap ke utara karena meyakini bahwa Yang Maha Kuasa berada di bagian utara, sehingga dianggap menghormati dan selalu mendapatkan berkah. Lalu untuk bagian eksteriornya, rumah tongkonan ini terbuat dari jenis kayu uru, di mana kayu uru ini dapat bertahan selama ratusan tahun. Lalu dia terdapat rangkaian tanduk kerbau pada tiang utama yang disusun, itu melambangkan anggota keluarga yang meninggal, dan biasanya juga menggambarkan kasta di sana. Jadi semakin banyak tanduk kerbaunya, semakin tinggi kastanya. Lalu untuk bagian interior di rumah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yang paling belakang itu untuk ruang tidur orang tua. Lalu yang tengah untuk makan, mandi, buang air, dan menyimpan jenazah. Serta yang bagian depan untuk ruang tidur anak-anak. Lalu ini adalah salah satu makanan tradisional di sana, papiyong yang terbuat dari daging dan dibakar dari bambu. Lalu ini ada senjatanya, labok penai. Kalau dulu itu dipakai untuk perang, tapi sekarang dijadiin barang sakral. Lalu di sini ada baju tradisionalnya, baju poko. Ciri khas yang menonjol dari baju poko ini adalah warna-warna yang mencolok. Jadi yang warna merah ini melambangkan darah manusia, lalu yang warna putih melambangkan tulang manusia. Lalu ini ada wadah yang digunakan untuk meminum air, namanya suke. Jadi orang-orang di sana percaya bahwa kalau meminum dari suke ini, airnya terasa lebih nikmat. Lalu untuk unsur kebudayaan religi, yang pertama, agama di sana itu mayoritas Kristen Protestan. Jadi banyak gereja-gereja di suku Toraja. Lalu mereka punya ritual manene, di mana mereka mendandani jenazah yang mereka simpan untuk bertujuan untuk menghormati dan mengenang kembali yang sudah meninggal. Lalu di sini ada ritual Mapalao, itu ritual yang dilaksanakan sebelum Rambu Solo. Jadi di ritual ini jenazah diarak lalu digoyang-goyangkan untuk sambil mengelilingi kampung. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada kedukaan di suatu keluarga. Lalu ada upacara Rambu Solo. Ini adalah salah satu upacara yang terkenal juga, bahkan dia dibuat lebih mewah, lebih megah daripada acara pernikahan di sana sendiri. Jadi Rambu Solo ini adalah upacara pemakaman di suku Toraja yang bertujuan untuk sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang udah meninggal. Di sana juga ada ritual untuk menyembelih kerbau. Juga sebelumnya ada upacara adu kerbau juga dulu. Lalu ada mayat Londa dan Lemo. Ini juga yang terkenal salah satunya di suku Toraja. Jadi mereka menyimpan jenazah-jenazah di dalam goa-goa di sana. Salah satunya adalah Goa Londa. Di sini biasanya disimpan untuk kalangan atas, jadi untuk bangsawan gitu. Dan tujuannya untuk menunggu keluarga yang merantau untuk menjenguk atau menunggu biaya untuk upacara Rambu Solo. Lalu ada unsur kebudayaan kesenian. Yang pertama itu ada pagelu. Ini adalah tarian salah satunya di sana yang menggambarkan keceriaan. Lalu di sini ada ukiran kayu. Mereka biasanya ukiran kayu ini digunakan untuk di rumah-rumah tongkonan.
Lalu di sini ada alat musiknya, papompang, yang terbuat dari bambu yang dibuat dari ukuran kecil sampai besar, lalu ditiup menghasilkan nada. Lalu ini adalah salah satu aksesorisnya, yaitu sepu, di mana ini biasanya diberikan saat upacara-upacara sebagai seserahan kepada tamu. Lalu di sini ada permainan tradisionalnya, yaitu si Semba. Ini merupakan permainan tradisi turun-temurun masyarakat yang dilaksanakan sebagai ungkapan kegembiraan. Biasanya dilaksanakan usai melaksanakan panen padi. Lalu ini adalah salah satu lagu tradisionalnya, Marendeng. Ini filosofi lagunya adalah bahwa untuk mengingatkan kembali anak-anak suku Toraja yang merantau, sehingga diingatkan kembali kepada kampung halamannya. Lalu unsur kebudayaan bahasa di sana, bahasa dialeknya adalah Sadan. Tapi bahasa resminya juga masih menggunakan bahasa Indonesia. Lalu mata pencahariannya yang di sana mayoritas adalah bertani, beternak, dan berdagang. Lalu untuk sistem ilmu pengetahuan, di sana ada pamali yang berasal dari yang dikenal dengan nama Aluk Todolo. Aluk berarti aturan dan Todolo berarti nenek moyang. Jadi Aluk Todolo adalah cara serta aturan yang hidup dari para leluhur. Pamali ini juga diperkirakan mendapat pengaruh dari dataran Indochina. Jadi salah satu pamali dari Aluk Todolo ini adalah dilarang memakan di ruangan gelap. Jadi mereka percaya bahwa kalau makan di ruang gelap itu hantunya bakal ikut makan sama kita. Lalu legenda di sana juga percaya bahwa leluhur Tanah Toraja merupakan manusia yang berasal dari nirwana. Lalu unsur kebudayaan perkawinan itu yang pertama ada upacara Rambu Tuka. Rambu Tuka ini adalah upacara yang digelar untuk mengucapkan rasa terima kasih, dan biasanya bisa buat panen padi, bisa buat pernikahan, cuman lebih ke perkawinan Rambu Tuka ini. Nah, lalu di sana itu terkenal dengan janji kawinnya. Refleksi dari saya adalah setelah saya membuat dan mempelajari unsur kebudayaan suku Toraja, saya menambah wawasan tentang upacara, mitos, dan beberapa ciri khas lainnya dari kebudayaan suku Toraja. Suku Toraja ini adalah salah satu dari sekian banyaknya suku bangsa di Indonesia. Saya menyadari bahwa Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa dengan keindahannya serta ciri khasnya masing-masing. Kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga, menghormati, dan melestarikan kebudayaan tersebut. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih.